Bab 33, berpura-pura kedermawanan. Sang Gongsi, kamu di sini. Ayo masuk. Gongsi tanda hubung lebih besar dari Gen Leman, biasanya digunakan untuk panggilan laki-laki muda. Sebelum dua pria dan seekor binatang masuk ke bar, seorang pria parubaya yang tersenyum menyambut mereka dengan senyuman. Manajer pavilion Hongqian, Wu Chou, beri kami lokasi yang tenang. Cao Xiong Laosi dan aku ingin minum-minum bersama, kata Sang Bin. Di sini, Wu Chou dengan cepat membawa mereka ke tempat duduk mereka. Sang Saoye, setiap kali aku di sini, Wu Chou ini akan bersikap sombong dan mengabaikan kehadiranku. Kali ini, kenapa dia? Cao Xiong tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Pavilion Hongqian mungkin hanya sebuah kedai minuman, tetapi kekuatan yang mendukungnya bukanlah untuk dicemooh. Jika tidak mustahil bagi mereka untuk menjalankan bisnis mereka di kompleks Akademi Hongqian dalam skala seperti itu. Di masa lalu, ketika dia ada di sini untuk makan, manajer Wu akan selalu mengabaikannya. Namun, kali ini, punggungnya membungkuk ke depan dan sikapnya sangat hormat. Perbedaan dalam sikapnya membuatnya ragu apakah dia dalam kenyataan. Kamu seharusnya pernah mendengar bahwa pernah ada penatua Hong Hao di akademi, kata Sang Bin. Cao Xiong menganggukkan kepalanya. Akademi Hongqian didirikan oleh Hong Tian. Setelah kematiannya, keturunannya mempertahankan warisannya. Akibatnya, para tetua yang memiliki nama keluarga Hong cenderung lebih dihargai di akademi. Dia telah mendengar tentang penatua Hong Hao ini sebelumnya. Dia adalah individu yang sangat kuat dan pernah bersaing untuk kursi utama. Namun, setelah itu, karena beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tiba-tiba mengundurkan diri dari posisinya sebagai sesepuh dan tidak ada kabar lagi tentang dirinya. Setelah mengundurkan diri sebagai penatua, dia memulai sebuah kedai minum. Dia dulu berteman baik dengan kakekku, jadi manajer Wu akan menyambutku dengan hormat setiap kali aku di sini. Sang Bin berkata dengan gembira. Jadi itu alasannya. Cao Xiong menganggukkan kepalanya. Tidak heran pavilion Hongqian ini berhasil tumbuh hingga skala seperti itu. Dibuka oleh penatua Hong Hao sebelumnya, diterima oleh pengelola kedai minum yang begitu besar. Itu pasti sesuatu yang mulia. Saat dia sedang menikmati pelayanan yang belum pernah dia alami sebelumnya, Cao Xiong tiba-tiba membeku dan wajahnya berangsur-angsur menjadi lebih gelap. Apa yang terjadi? Sang Bin menatapnya dengan bingung. Itu seharusnya Zhang Xuan, kan? Bagaimana mungkin dia memiliki kualifikasi untuk makan di sini? Cao Xiong menunjuk ke arah meja di dekat jendela. Zhang Xuan? Sang Bin juga melirik saat melihat pemuda itu. Dia melihat sosok yang duduk bersamanya. Alisnya terangkat ke atas dan kemarahan melonjak dari dalam. Kenapa dia bersama dengan sampah itu? Aku telah menyampaikan ajakanku padanya beberapa kali, tapi dia terus menolakku untuk berpikir bahwa dia akan makan dengan orang lain. Sialan, sialan. Sebagai cucu dari seorang tetua, seorang guru tingkat tinggi dari akademi dan ahli ranah petarung 5 dan Yuli, dia telah mengundang Sen Biru untuk makan beberapa kali, tetapi dia tidak pernah setuju. Awalnya, dia mengira bahwa dia tidak akan pernah makan bersama dengan siapapun. Tidak akan pernah dia membayangkan bahwa dia akan duduk bersama dengan sampah terkenal di akademi. Dia hampir pingsan karena marah di tempat. Membanting mejanya, dia berdiri, bersiap untuk bergegas menanyainya. Namun, dia tiba-tiba teringat temperamen Sen Biru dan segera mengerut kembali ke kursinya. Dia sangat membenci orang-orang yang mengganggunya. Jika dia terburu-buru untuk menginterogasinya seperti ini, jika dia akhirnya diprovokasi oleh sikapnya dan mengamuk padanya, tidak akan ada harapan untuk pacarannya. Sang Saoye, jangan marah. Aku punya ide yang akan mengungkapkan warna asli Zhang Xuan sebelum Sen Laosi. Selain itu bisa menonjolkan aura keagungan Sang Saoye. Cao Xiong adalah seorang ahli sosial, memungkinkan dia untuk melihat situasi saat ini dalam sekejap. Sebuah ide melintas di benaknya dan dia tersenyum saat dia mencoba membujuk Sang Bin untuk bertindak. Ide apa? Zhang Xuan ini pasti ada di sini untuk menyukai Sen Laosi dengan mentraktirnya makan. Namun, sebagai guru tingkat rendah berapa banyak uang yang mungkin dia hasilkan? Bab 33, berpura-pura kedermawanan. Sang Gongsi, kamu di sini. Ayo masuk.
Gongsi tanda hubung lebih besar dari Gen Leman, biasanya digunakan untuk panggilan laki-laki muda. Sebelum dua pria dan seekor binatang masuk ke bar, seorang pria parubaya yang tersenyum menyambut mereka dengan senyuman. Manajer pavilion Hongtian, Wu Chou, beri kami lokasi yang tenang. Cao Xiong Laosi dan aku ingin minum-minum bersama, kata Sang Bin. Di sini, Wu Chou dengan cepat membawa mereka ke tempat duduk mereka. Sang Saoye, setiap kali aku di sini, Wu Chou ini akan bersikap sombong dan mengabaikan kehadiranku. Kali ini, kenapa dia? Cao Xiong tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Pavilion Hongtian mungkin hanya sebuah kedai minuman, tetapi kekuatan yang mendukungnya bukanlah untuk dicemooh. Jika tidak mustahil bagi mereka untuk menjalankan bisnis mereka di kompleks Akademi Hongtian dalam skala seperti itu. Di masa lalu, ketika dia ada di sini untuk makan, manajer Wu akan selalu mengabaikannya. Namun, kali ini, punggungnya membungkuk ke depan dan sikapnya sangat hormat. Perbedaan dalam sikapnya membuatnya ragu apakah dia dalam kenyataan. Kamu seharusnya pernah mendengar bahwa pernah ada penatua Hong Hao di akademi, kata Sang Bin. Cao Xiong menganggukkan kepalanya. Akademi Hongtian didirikan oleh Hongtian. Setelah kematiannya, keturunannya mempertahankan warisannya. Akibatnya, para tetua yang memiliki nama keluarga Hong cenderung lebih dihargai di akademi. Dia telah mendengar tentang penatua Hong Hao ini sebelumnya. Dia adalah individu yang sangat kuat dan pernah bersaing untuk kursi utama. Namun, setelah itu, karena beberapa alasan yang tidak diketahui, dia tiba-tiba mengundurkan diri dari posisinya sebagai sesepuh dan tidak ada kabar lagi tentang dirinya. Setelah mengundurkan diri sebagai penatua, dia memulai sebuah kedai minum. Dia dulu berteman baik dengan kakekku, jadi manajer Wu akan menyambutku dengan hormat setiap kali aku di sini. Sang Bin berkata dengan gembira. Jadi itu alasannya. Cao Xiong menganggukkan kepalanya. Tidak heran pavilion Hongtian ini berhasil tumbuh hingga skala seperti itu. Dibuka oleh penatua Hong Hao sebelumnya. Diterima oleh pengelola kedai minum yang begitu besar, itu pasti sesuatu yang mulia. Saat dia sedang menikmati pelayanan yang belum pernah dia alami sebelumnya, Cao Xiong tiba-tiba membeku dan wajahnya berangsur-angsur menjadi lebih gelap. Apa yang terjadi? Sang Bin menatapnya dengan bingung. Itu seharusnya Zhang Xuan, kan? Bagaimana mungkin dia memiliki kualifikasi untuk makan di sini? Cao Xiong menunjuk ke arah meja di dekat jendela. Zhang Xuan? Sang Bin juga melirik. Saat melihat pemuda itu, dia melihat sosok yang duduk bersamanya. Alisnya terangkat ke atas dan kemarahan melonjak dari dalam. Kenapa dia bersama dengan sampah itu? Aku telah menyampaikan ajakanku padanya beberapa kali, tapi dia terus menolakku, untuk berpikir bahwa dia akan makan dengan orang lain. Sialan, sialan, sebagai cucu dari seorang tetua, seorang guru tingkat tinggi dari akademi dan ahli ranah petarung 5 dan Jingling, dia telah mengundang Sen Biru untuk makan beberapa kali, tetapi dia tidak pernah setuju. Awalnya, dia mengira bahwa dia tidak akan pernah makan bersama dengan siapapun. Tidak akan pernah dia membayangkan bahwa dia akan duduk bersama dengan sampah terkenal di akademi. Dia hampir pingsan karena marah di tempat. Membanting mejanya, dia berdiri, bersiap untuk bergegas menanyainya. Namun, dia tiba-tiba teringat temperamen Sen Biru dan segera mengerut kembali ke kursinya. Dia sangat membenci orang-orang yang mengganggunya. Jika dia terburu-buru untuk menginterogasinya seperti ini, jika dia akhirnya diprovokasi oleh sikapnya dan mengamuk padanya, tidak akan ada harapan untuk pacarannya. Sang Saoye, jangan marah. Aku punya ide yang akan mengungkapkan warna asli Zhang Xuan sebelum Sen Laosi. Selain itu bisa menonjolkan aura keagungan Sang Saoye. Cao Xiong adalah seorang ahli sosial. Memungkinkan dia untuk melihat situasi saat ini dalam sekejap. Sebuah ide melintas di benaknya dan dia tersenyum saat dia mencoba membujuk Sang Bin untuk bertindak. Ide apa? Zhang Xuan ini pasti ada di sini untuk menyukai Sen Laosi dengan mentraktirnya makan. Namun, sebagai guru tingkat rendah, berapa banyak uang yang mungkin dia hasilkan? Kita hanya perlu sedikit campur tangan untuk membuat tagihan akhir dari miliknya untuk mempermalukannya di hadapannya. Setelah itu,
Sang Shaoye akan muncul dan menyelamatkannya dari situasi yang canggung. Kesan Shen Laozi terhadap Sang Shaoye pasti akan meningkat. Mungkin bunga cinta bahkan akan mekar saat dia berlari ke pelukanmu. Cao Xiong mengungkapkan rencananya. Bagus. Kalau begitu mari kita lakukan dengan caramu. Mata Sang Bin berbinar saat dia menganggukkan kepalanya dengan puas. Tidak hanya mampu melumpuhkan lawannya, ia juga mampu mengangkat posisinya di hati Shen Biru pada saat yang bersamaan. Ini benar-benar ide yang brilian. Sepertinya Cao Xiong ini tidak hanya bisa mengajar, dia juga punya cara untuk berurusan dengan manusia. Sepertinya dia harus dipersiapkan dengan baik di masa depan. Zhang Xuan tidak tahu skema yang direncanakan untuk melawannya. Makan makanan lezat di atas meja, dia menganggukkan kepalanya sebagai pujian. Teknik memasak di sini mungkin tidak sehalus yang ada di bumi, tetapi dunia ini kaya akan energi roh. Belum lagi bahan yang digunakan dalam hidangannya segar dan lezat, sehingga memberikan pengalaman makan yang menyenangkan dan benar-benar berbeda. Segera, sebagian besar hidangan di atas meja telah dibersihkan dan sebagian besar dibersihkan oleh Zhang Xuan. Shen Biru hanya menggigit sedikit dari mereka secara simbolis. Melihat bagaimana orang ini hanya terobsesi dengan makan, bahkan mengabaikan kehadirannya, Shen Biru mengerutkan bibirnya karena marah. Awalnya, dia mengira bahwa dia berpura-pura untuk menarik perhatiannya. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia tidak pernah menganggapnya sebagai masalah penting. Terlepas dari apakah itu guru jenius atau guru bintang akademi, mereka dengan sengaja akan menjilatnya dan menawarkan bantuan padanya. Namun, orang ini, guru peringkat terburuk dari seluruh akademi, memperlakukannya seolah-olah dia bukan apa-apa, membuatnya menggeretakkan gigi peraknya karena marah. Jika bukan karena etiketnya, dia pasti sudah mengirim kedua kakinya terbang ke arah tubuhnya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia marah. Dia tahu bahwa jika dia melihatnya terus makan, dia akan mati karena marah. Dia berbalik dan memanggil pelayan. Bill, total 1280 koin emas. Seorang pelayan berjalan mendekat. 1280? Shen Biru membeku karena terkejut. Mengapa begitu mahal, bahkan untuk guru level tinggi seperti dia? Dia hanya mendapatkan 1000 koin emas setiap bulan. Namun, untuk menggerogoti gaji sebulan dalam sekali makan, kok bisa semahal itu? Dia telah menghitungnya dengan benar saat dia memesan hidangan. Dan tagihannya seharusnya tidak mencapai 100. Bagaimana bisa melonjak hingga lebih dari 1000 dalam sekejap? Maaf, tapi sebotol anggur ini harganya 1200 koin emas. Pelayan menjelaskan. Sebelumnya, ketika mereka berdua sedang makan, seorang pelayan datang untuk menanyakan apakah mereka ingin anggur. Shen Biru berpikir tidak apa-apa untuk minum alkohol, jadi dia menganggukkan kepalanya setuju. Bagaimana mungkin dia bisa membayangkan bahwa anggur akan semahal itu? Kami tidak mendapat informasi tentang harga anggur yang Anda kirim. Wajah Shen Biru terlihat sangat pucat saat ini. Tidak peduli betapa bodohnya dia, jelas bahwa dia pernah dimiliki. Jika kamu benar-benar tidak tertarik padanya, kamu seharusnya bertanya lebih lanjut tentang itu sebelumnya. Karena kamu tidak bertanya, kami pikir kamu akan mengetahui harganya, jadi kami tidak mengatakan sesuatu yang berlebihan. Pelayan menatapnya dengan dingin. Melihat sikap pelayan itu, Shen Biru tahu bahwa tidak ada gunanya membuat keributan. Sebaliknya, reputasinya mungkin buruk jika dia meributkan masalah ini. Karena itu, dia mengeluarkan dompetnya dan bersiap untuk membayar. Kemudian, wajahnya tiba-tiba berubah pucat dan kecanggungan muncul darinya. Saya tidak memiliki cukup uang untuk saya sekarang. Mengapa Anda tidak menyimpannya di tab saya dulu? Saya akan membalas Anda setelah mengambil cukup uang. Hari ini, dia hanya bermaksud menyelesaikan beberapa bacaan di pavilion kompendium, jadi dia tidak membawa banyak uang. Setelah itu, dia bertemu Zhang Xuan dan berkonsultasi dengannya tentang beberapa hal. Karena keterkejutan yang berlebihan itu, dia benar-benar lupa tentang masalah itu, mengingatnya hanya saat ini. Dia hanya memiliki sekitar 100 koin emas padanya, jauh dari 1000 plus yang dibutuhkan. Memperlakukan seseorang untuk makan tetapi tidak memiliki cukup uang untuk membayar.
Dia merasakan sengatan api di wajahnya saat dia sangat berharap agar sebuah liang muncul sehingga dia bisa bersembunyi di dalamnya. Jangan memesan makanan yang tidak mampu kamu beli. Karena kamu sudah memesannya, bayarlah. Jangan pernah bermimpi tentang makan gratis di sini. Pelayan menderu. Kamu, wajah kecil Sen biru memerah karena marah. Apa yang terjadi? Pada saat ini, suara keras terdengar. Sang Bin, ditemani oleh Cao Xiong dan singa penghancur langit, berjalan dengan bangga dengan langkah yang melebar. Berpakaian putih, tangannya di belakang dan kepalanya dimiringkan tinggi, postur tubuhnya memancarkan aura superioritas. Di waktu normal, dengan watak dan penampilan luarnya, disertai dengan cahaya satering layang yang ganas mengikuti di belakangnya, dia akan terlihat seperti pria yang anggun dan gagah. Namun, pada saat ini, wajahnya merah membengkak dan matanya memar hitam. Melihat dari jauh, dia terlihat sangat konyol. Namun, dia tampaknya tidak menyadarinya dan sebaliknya, mondar-mandir dengan bangga. Dengan pandangan yang dalam di matanya dan aura yang jauh, dia berjalan ke depan dan matanya kebetulan melihat tubuh Sen Biru. Dengan berpura-pura terkejut, dia berkata, "Sen Laoshi, kebetulan sekali. Kamu juga di sini." Dia berbalik untuk melihat pelayan dan bertanya apa yang terjadi di sini. Tidak pantas membuat keributan di sini. Ah, jadi ini Sang Shaoye. Pelayan melompat ketakutan. Dia tidak lagi bersikap memaksa dari sebelumnya dan sebaliknya, mengungkapkan sikap hati-hati saat dia menjelaskan, ini seperti ini. Mereka sudah makan tetapi mereka tidak punya uang untuk membayar tagihan. Tidak ada uang untuk membayar tagihan? Sang Bin menggelengkan kepalanya saat ekspresi kecewa muncul di wajahnya. Dia menatap Zhang Xuan dan berkata, "Zhang Laoshi, ini bukan karena saya ingin menguliahi Anda, tetapi jika Anda tidak punya uang, jangan mencoba berpura-pura murah hati dan mentraktir seseorang makan di sini. Lihat Anda sederhana saja akhirnya mempermalukan dirimu sendiri. Sebagai guru terburuk di akademi, kamu mungkin terbiasa, tapi untuk membuat malu Sen Laoshi juga bukankah menurutmu kamu sudah bertindak terlalu jauh?" Petik 2. Melihat ekspresi arogan di wajah orang di depannya, Zhang Xuan berhenti sejenak sebelum berbalik untuk melihat Sen Biru. Sepertinya dia sedang membicarakanmu. Jika kamu tidak punya cukup uang, jangan tidak berpura-pura murah hati. Lihat, kamu akhirnya mempermalukan dirimu sendiri. Kamu, setelah mendengar kata-kata Sang Bin, Sen Biru sudah sangat marah. Namun, mendengar Zhang Xuan mengulangi kata-kata yang sama lagi, dia hampir meledak dari semua amarah yang terkumpul. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Sang Bin yang ceria, yang mencoba untuk menampilkan citra yang mengesankan untuk memenangkan hatinya. "Lu Luo," dia menggertakkan gigi gioknya dan mengaum, "Sang Bin, aku tantang kamu untuk mengatakan sekali lagi siapa yang berpura-pura bermurah hati."